Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam teman-teman semua. Senang rasanya bisa kumpul lagi di malam ini, silaturahmi lewat live chat IG di Obras, obrolan santai, ngobrolin hal-hal yang berbau fotografi. Ada Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Mantauin Mas Bea ya. Teman-teman, malam ini topik kita sangat ringan dan saya berharap topik ini juga menyenangkan buat teman-teman semua. Kenapa? Ya karena berhubungan dengan memotret. Memotret itu menyenangkan. Udah pasti nggak tahu kalau teman-teman pehobi fotografi, namanya hobi itu kan sesuatu yang menyenangkan, ya. Membuat segala sesuatu itu dengan rasa senang, rasa gembira, sehingga menghasilkan karya. Nah, mungkin nanti saya akan bertanya sama Mas Bea, bagaimana kalau seorang profesional, apakah memotret itu juga menyenangkan? Apakah dengan penuh tekanan karena harus ngikutin apa yang diperintahkan oleh kantor penugasannya? Apakah itu akan jadi sesuatu yang menyenangkan juga? Nanti kita ngobrol sama Mas Bea. Nah, di Obras ini teman-teman juga bisa bertanya, ngasih pendapat, pokoknya hal-hal yang santai-santai aja, ya. Karena acara kita ini untuk mengisi waktu di masa pandemi gitu. Oke, Mas Bea, monggo Mas. Jadi memotret itu menyenangkan, ya. Kalau nggak menyenangkan, nggak usah motret ya, Kang. Gimana, Kang? Iyalah, kalau nggak menyenangkan itu nggak usah motret. Mancing aja, belum tentu juga. Enggak, jadi ini kan topik gini. Ini sama aja ketika aku jadi wartawan, foto, kerja di kantor kita, hal ini juga terjadi. Terus ketika sekarang udah nggak jadi wartawan lagi, sekarang aktif di sosmed aku. Jadi aku tidak lagi melakukan profesiku full gitu. Aku cuma melakukan profesiku kalau aku ada assignment. Yang lain-lain aku memotret aku suka aja gitu. Nah, jadi kita berangkat memotret itu kan karena suka. Betul. Jadi gini, aku yakin semua orang itu fotonya berbeda. Kenapa? Karena jalan pikirannya berbeda. Nah, jadi kalau fotoku bagus atau jelek, fotonya Mas Dodi bagus atau jelek, atau foto siapapun lah, foto Mas Gatu, foto Mbak AC, bagus atau jelek, itu bukan masalah dan nggak perlu kita mengejek satu sama lain atau menimbulkan atau kita mengeluarkan sebuah pernyataan yang lalu menimbulkan pertentangan gitu. Lah buat apa? Kan kita motret seneng-seneng gitu. Kalau fotoku jelek ya nggak apa-apa gitu. Lalu misalnya dulu ketika aku jadi wartawan punya ide atau temenku punya ide motret sesuatu gitu. Terus ada yang nggak suka, terus wah itu kan ide gua, lu kan nyolong gitu, nyolong ide gua. Lah nyolong ide ya nggak apa-apa lagi gitu. Kan bukan nyolong. Oh gue lihat fotonya ini bagus, gue mau itu bukan nyolong loh, bukan nyolong loh. Bukan dong. Itu bukan nyolong foto, itu cuma meniru ya. Apa yang sudah difoto. Iya. Nggak, kan kadang ada orang bilang, wah lu kan nyolong ide gua, gini-gini segala macem gitu. Nah, hal-hal kayak gitu itu karena kita berangkat dari rasa suka seharusnya nggak keluar gitu. Yes. Aku banyak sekali motret ketika dulu jadi wartawan, ketika lihat Facebook atau Twitter, ini bagus ini kejadiannya tapi nggak dieksekusi dengan bagus. Aku kesana gitu. Artinya aku nyolong foto dia untuk aku foto lagi gitu. Iya. Nah, maksudku karena kita berangkat dari suka dengan fotografi, semangat itu tuh harus dengan semangat kesenangan gitu, nggak semangat untuk melihat atau menjatuhkan orang lain, itu loh. Iya. Itu. Jadi harusnya motret itu
harus berangkat dari kesenangan supaya mengeluarkan energi positif buat siapa aja gitu. Nah, itu kalau untuk hobiis udah pasti harus rumusnya seperti itu. Bagaimana untuk profesional, Kang? Apakah sama ataukah, karena yang profesional tentu dia ada misalnya teman-teman jurnalis atau misalnya pekerja komersial yang pasti ada deadline dari dari yang kliennya segala macam atau dari kantornya. Apakah itu juga akan bisa menjadi menyenangkan juga kalau sudah begitu? Oh iya, karena gini, ketika memotret itu menjadi menyenangkan, lalu ada assignment kayak apa aja, itu tetap menyenangkan karena kita akan mencari sesuatu yang indah menurut kita atau sesuatu yang bagus. Artinya kita melakukan sesuatu itu, kalau aku ngitungnya kita melakukan sesuatu yang aku senangi tapi aku dibayar gitu. Jadi kenapa mesti dibawa susah gitu. Nah, ketika foto itu sudah tidak menjadi menyenangkan, lalu ketika dia dapat assignment dari kantor ya bawaannya berat aja. Aduh, motret gini lagi. Jadi apa? Jadi pasti hasilnya akan jelek karena ketika berangkat udah pikirannya udah wah, berat dulu gitu. Berarti dari awal satu, kalau emang menggeluti profesi pun ya, kalau tadi bicara hobi, kalau untuk menggeluti profesi ini emang harus benar-benar satu suka dan memotret itu benar-benar menyenangkan buat dirinya sendiri. Jadi dapat tugas apapun didasari dengan hal menyenangkan walaupun waktunya sempit segala macam, kalau dibikin rasa senang benar akan jalannya lancar gitu ya Mas Bea ya. Benar. Teman-teman, karena pada kalau dasar ada yang mau bertanya silakan ya. Mumpung apa? Dan memotret itu nggak bisa dibandingin loh satu orang dengan orang lainnya. Dulu contohnya memotret makanan itu bukan sesuatu yang bergengsi dan bisa mendatangkan duit loh. Dulu sekarang ya. Sekarang tiba-tiba menjadi sesuatu yang bergengsi dan mendatangkan duit gitu. Kayak Dewandra tuh. Dewandra itu motret makanan, waduh. Hasilnya bagus, dibayarnya bagus. Kalau dia nggak berangkat dari kesenangan, dia pasti nggak punya pikiran untuk gimana supaya ngulik supaya lebih bagus ya, gitu. Ngulik supaya lebih bagus itu kan sesuatu yang harus didasari oleh semangat positif gitu. Oh gini jelek, oke coba yang begini gitu. Memotret menyenangkan itu kalau datang dari hati, memotret apapun itu menyenangkan. Bahkan memotret liburan, hal yang remeh-temeh. Karena aku senang lihat cahaya, aku bilang, ayo lompat bareng gitu. Sesederhana ini sebetulnya. Lalu kita bisa mendapatkan foto-foto yang spontan gitu. Kalau kita berangkat memotret dengan menyenangkan, hal-hal yang kita lihat itu jadi ringan. Kayak kalau aku kayak mendengarkan musik. Kalau mendengarkan musik itu jiwa itu kan jadi ringan. Nah, kalau aku lalu ketika memotret, ketika jiwaku udah ringan, ya udah, itu aku akan bawa terus sepanjang motret. Ide dan kreatif itu akan muncul kalau sesuatu itu menyenangkan. Benar. Ya Mas Bea. Benar. Iya. Salam dari Aceh. Udah di Aceh lagi sih Mas Sardani ini.
Kopi belum nyampe-nyampe, udah di Aceh lagi. Oke. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya. Jadi juga kenapa sih harus menyenangkan? Ya itu tadi sudah dibahas. Jadi apa segala sesuatu kalau didasari dengan hal yang menyenangkan, pasti akan hasilnya positif gitu. Membuat apapun akan jadi lebih bagus. Saya setuju sih. Oke. Kang, kemarin aku mau pamer Pamer apa? Aku nih time lapse nih menyenangkan. Ini juga sesuatu yang menyenangkan buatku kemarin. Di Lumajang. Oh, ini drone ya? Iya, aku pakai time lapse pakai drone. Gitu. Berapa lama? 125 frame 7 menit, dapatnya cuma 5 detik. Karena kan baterainya nggak bisa. Ini yang kedua ya, Mavic Pro 2 ya, Mavic 2 Pro. Ini kebetulan Mavic 2 Zoom. Oh, Mavic 2 Zoom. Mbak asemik tuh Mbak Sewe belum pernah ya, sian deh. Udah pamernya udah gitu aja dulu. Kita balik ke topik menyenangkan. Oh, buku C-nya udah nyampe. Oh, ada yang nanya nih, Om Bea kamera favorit, lensa favorit. Wah. Kalau aku jawab, kamera favoritku itu sekarang X100V. X100V? Iya, yang kecil itu loh Mas. Iya, itu lensnya fix kan? Lensanya fix. Apa alasannya? Coba kita lihat. Ini favoritku deh sekarang. Kecil, ringan, hasilnya bagus, lensanya fix. Jadi nggak repot. Fix di 23 apa 35? Kalau full frame ini 35. Berarti 23 itu ya? Iya, kalau di mirrorless 23 mili. Lensa favoritku ya 35 mili dari dulu. Gitu. Berarti pas dong ini. Ya, iya, makanya aku seneng banget pakai kamera ini. Jadi aku dulu kalau waktu kerja jadi wartawan, aku selalu bawa 2 kamera. Yang satu lensa 35, yang satu kalau nggak 70-200 ya 135 mili. Gitu. Bahkan untuk demo-demo atau rusuh itu aku yakin banget kalau aku bawa 35 mili sama 135 itu aku kayaknya ketika berangkat itu karena aku senang motret, kalau aku udah pakai lensa favoritku itu aku yakin aku pasti dapat foto bagus gitu. Karena udah senang duluan nih. Iya, karena udah senang, ya kan? Udah senang duluan gitu. Kalau aku ketika ada assignment mendadak terus aku nggak bawa lensa 35, itu rasanya aku nggak percaya diri gitu. Walaupun ada misalnya 24-70 gitu, aku rasanya nggak percaya diri. Tapi kalau aku ada assignment mendadak, bukan sesuatu yang misalnya sesuatu yang krusial gitu, demo atau rusuh gitu, aku pegang 35 sama 135 aku udah aman banget gitu loh rasanya. Wah, gitu. Karena ketika aku udah merasa aman, aku seneng bawa lensa itu, terus aku merasa aku pasti dapat foto bagus sih, gitu. Itu udah ada duluan di depan, gitu. Jadi kalau ketika motret kan begitu. Iya, kalau orang motret kan moodnya kadang-kadang suka ngaco ya. Maksudnya kalau ada pekerjaan, aku kadang-kadang kan moodnya suka ngaco. Aku biasanya udah tahu, moodku kok ngaco gini, gitu. Aku pasti harus mendengarkan lagu, pasti itu. Mendengarkan lagu, terus aku gembira, moodku naik. Udah ini mood udah naik. Oke, ayo motret,
gitu. Oke, Jadi, aku potong. uh, Karena berkaitan dengan ini ada pertanyaan. Kan tadi dengerin lagu tuh. Nah, ini Tamadin, Om mengatasi kejenuhan saat moto gimana? Nah, itu Mas Bea kan udah ngomong tadi tuh. Saat moodnya itu, ya kan? Dengerin lagu segala macam ya. Gimana Mas Bea? Mengatasi kejenuhan saat moto. Kalau mengatasi kejenuhan pasti ada tuh. Karena misalnya assignment-nya wawancara doang atau terus bosen, moodnya jelek. Kalau dalam dunia kerja nih, orang jenuh itu pasti ada, gitu. Kalau hobi, ketika jenuh ya udah nggak motret. Aku baca buku kalau jenuh, tak tinggalin aku. Iya. Tapi kalau kerja kan nggak bisa. Betul. Nah, kalau ketika kerja yang aku lakukan adalah aku memberi koridor bahwa aku harus sadar aku lagi jenuh. Gitu kan. Oke, aku lagi jenuh. Yang aku bisa ngasih garis bahwa oke, kamu ada pekerjaan ini, kerjakan sesuai dengan standar yang pokoknya orang nggak bilang jelek, tapi kamu nggak harus dapat foto bagus gitu. Okay. Foto itu harus ada dengan standar yang rata-rata gitu. Ya udah, aku lalu berusaha bikin standar rata-rata kayak apa ya, kira-kira foto apa, udah itu aja yang tak kejar gitu. Jadi aku nggak nge-push aku supaya dapat foto bagus. Ketika jenuh itu nggak bisa gitu, kayak gitu. Jadi kita harus sadar bahwa kita jenuh. Nggak boleh denial, nggak boleh bohong. Oke, jenuh. Oke, jenuh. Ya udah, kita jenuh nih. Nah, sekarang bikin pagar. Misalnya ada sebuah cerita tentang ekonomi Indonesia gitu. Foto standarnya apa ya gitu. Oke, kalau ekonomi makro ya misalnya suasana Jakarta gitu. Di segitiga emas. Atau kalau ekonomi mikro ya misalnya orang jualan, ya udah dibatesin itu aja, jangan dikembangin lagi. Oh itu standarnya, oke, aku kerjain standar gitu. Jadi ketika cerita itu keluar, ada foto standar yang keluar gitu. Kita nggak boleh bohong bahwa lalu kita harus nge-push, enggak. Udah batesin aja, oke aku jenuh ya jenuh. Batesin aja, oh ini standar minimalnya kayak gini, udah dibikin aja gitu, kayak gitu. Siap. Itu ya Mbak Tamidin jawaban Mas Bea ya. Ini mungkin pertanyaannya juga mirip-mirip nih dari Mas Johari Effendi. Om, gimana caranya biar tetap konsisten motret? Mas Bea udah pensiun tapi konsisten motret. Nah, gimana caranya biar maksudnya konsisten gimana? Konsisten itu dari awal sampai sekarang tuh motret terus, tidak meninggalkan. Kan ada juga yang gantung kamera, ya kan? Oh iya, karena gimana ya? Oh, kalau jawabannya ya karena aku seneng motret gitu. Jadi kenapa konsisten ya? Aku seneng gitu. Kalau aku susah misalnya, aku itu biasanya lihat-lihat foto kalau aku susah. Atau kalau aku nggak punya duit, aku lihat foto-fotoku yang bagus-bagus. Untuk menaikkan mood. Jadi melihat foto, kalau fotoku atau foto orang lain, itu menaikkan mood kalau buat aku. Jadi kalau aku nggak ada foto, rasanya itu nggak hidup rasanya. Itu kalau istriku paham banget tuh. Kalau dia nanya ini itu, aku cuma jawab, oh iya, Terus kalau istriku tiba-tiba, Mas, ini foto siapa bagus? Aku pasti, mana? Gitu. Tahu kan bedanya? Gitu. Itu udah ditandain banget sama istriku. Jadi, buat aku memotret itu sebuah stimulan diri sendiri, gitu. Ya, kira-kira kayak gitulah. Gitu ya, Mas Johari ya. Jadi biar tetap konsisten motret ya
Itu tadi ada saatnya kalau kita jenuh atau moodnya berkurang ya, kalau seorang Mas Bea dia ngelihat foto-fotonya sendiri atau foto orang lain gitu kan, begitu. Untuk meningkatkan mood kembali. Apong, don pinjaman itu ya nggak usah disebut juga kali. Mau don pinjaman baterai kali minjam. Kok semerunya nggak lancip? Ntar tak bikin yang lancip, Pak De. Terus ini dari Samanda, Mas B mau nanya, dalam foto pernikahan, bagaimana kita dapat membaca momen-momen tertentu? Dan apakah setting sesuatu dalam pernikahan dapat dikategorikan momen? Dalam foto wedding ya? Kalau wedding itu kita bisa membaca momen kalau kita tahu urut-urutan acaranya. Nah, supaya nggak miss, kalau mau motret wedding, kalau ada gladi resik, kita harus hadir tuh. Jadi kita tahu akan berlangsung seperti apa. Ketika kita ikut gladi resik, wedding, kita tahu akan terjadi seperti apa, sekaligus kita bisa merencanakan frame mana yang mau diambil. Seberapa jauh, dari sebelah mana. Jadi kita tahu, oh aku harus bawa 2 kamera, 1 lensa ini, 1 lensa ini. Gitu. Ikut gladi resik kawin itu, kalau dalam wedding itu hitungannya wajib kalau buat aku. Gitu. Jadi kita nggak tiba-tiba datang dan tiba-tiba lihat dan tiba-tiba merencanakan. Kalau nggak biasa, ya ketika gladi resik kita harus nyatet, oh ini yang mau tak ambil, oh ini yang mau tak ambil, gitu. Nyatetnya di mana? Di HP aja. Ketika wedding itu akan dimulai, kita bisa lihat itu lagi. Oh ini nanti yang mau tak ambil, gitu. Nah, gitu. Kalau setting sesuatu dalam pernikahan tersebut dapat dikategorikan momen nggak? Misalnya bisa, bisa aja. Bisa ya? Bisa. Foto weddingku mana ya? Ceng-ceng. Bea Winarta motret wedding loh. Iya. Ada nggak ya? Nih sambil nyari ditanyain sama Mas Kiki Riyandi, Mas Bea sukanya pakai film simulationnya apa? Sekarang aku 2 yang selalu tak pakai, kalau enggak klasik chrome ya klasik negatif. Oke. Tapi sekarang lebih sering klasik, lebih sering bukan klasik negatif. Wah. Karena aku rasanya itu kayak aku bikin agak grainy. Karena aku rasanya lagi kayak motret pakai dulu ada film Superia, Fuji Superia. Itu mirip-mirip banget. Fuji Superia itu pada masa itu pernah menjadi film favorit karena walaupun dia berasa tinggi 800 dan 1600, warnanya itu terjaga gitu. Itu yang mirip film simulasinya sekarang itu ya? Iya. Oke. Ini nggak apa-apa, sambil Mas Bea nyari fotonya aku bacain. Kalau misalnya Om moodnya jelek, gimana Om? Tetap motret apa gimana? Oh tadi aku bacain aja deh. Mas Bea bilang kalau pas moodnya jelek, Mas Bea langsung dengerin musik gitu. Kadang musik itu juga bisa naikin mood. Begitu ya Mas. Ini salam dari Ranu Jiwa. Ranu Jiwa. Ranu Jiwa itu anaknya temanku tuh. Bapaknya namanya Asmuji. Dulu jagoan banget naik gunung bapaknya. Makanya anaknya namanya Ranu Jiwa. Itu iya. Dari itunya Ranu Pani. Iya betul. Karena sering naik Semeru nih bapaknya Mas Ranu nih. Jadi terinspirasi dari Ranu Pani sama Ranu Kumbolo. Mas Ivan karena aku iya. Nah, Agus saya Halif.
saya menangkap ada perbedaan gaya motret Mas Bea dan Om Arbain. Kalau Mas Bea mengamati dulu sebelum motret. Kalau Om Arbain merancang foto sebelum berangkat motret. Menurut Mas Bea, apa keunggulan dan kelemahannya? Dan apa keunggulan kekurangan masing-masing? Oh, pertanyaan harusnya susah. itu. Nggak, gini, Aku aku cerita gimana? kenapa aku mengamati. Jadi gini, dalam persepsiku ya, foto itu dibagi menjadi dua, gitu. Oke. Foto settingan dan foto tidak settingan. Foto settingan itu foto di direct. Motret model itu di direct. Motret makanan itu di direct.